Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Gilang Risma Prilianti, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Siapa di antara kalian yang pernah datang ke kompleks Candi Borobudur, Prambanan, atau bahkan Candi Dieng? Banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang masih ada hingga sekarang. Lalu, bagaimana sih agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dapat masuk ke Indonesia? Penasaran kan? Tonton videonya sampai akhir ya. Mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha atau yang disebut juga dengan istilah Hinduisasi, sampai saat ini masih terdapat berbagai perbedaan tentang cara dan jalur perkembangannya. Namun, terdapat beberapa pendapat atau teori, diantaranya ada teori Brahmana, Ksatria, teori Vaishya, dan teori arus balik. Bahasan pertama mengenai teori Brahmana yang diungkapkan oleh Vandler, yang mengatakan bahwasannya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana. Hal ini berdasar pada ditemukannya prasasti yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan, serta hanya kaum Brahmana lah yang hanya mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Saat itu, ada kepentingan para penguasa untuk mengundang Brahmana India untuk keperluan upacara keagamaan. Kedua, ada teori Ksatria yang dikemukakan oleh C. Seaborg. Dia berpendapat bahwa kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha disebabkan oleh kaum ksatria atau prajurit yang diduga melarikan diri dari India untuk kemudian mendirikan kekuasaan politik berupa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dan Asia Tenggara. Namun, teori yang dikemukakan ini tidak disertai bukti yang mendukung terkait adanya ekspansi para prajurit India ke Nusantara. Materi ketiga adalah teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia mengatakan bahwa proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terjadi melalui adanya hubungan antara pedagang India dan Nusantara. Pada mulanya, para pedagang tersebut berlayar melalui lautan dengan mengikuti angin musim. Sehingga, jika angin musim tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran kembali, maka para pedagang dari India akan menetap lebih lama untuk menunggu keadaan membaik. Di sanalah mereka mulai mengembangkan kebudayaan India dan bahkan melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Bahasan yang terakhir adalah teori arus balik yang lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang Nusantara lah yang berperan dengan pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha untuk kemudian menyebarkannya ketika kembali ke Nusantara. Pandangan mengenai teori ini didukung oleh pernyataan dari Bosch yang menyatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Nusantara dilakukan oleh kelompok tertentu, utamanya oleh kaum terpelajar yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Demikianlah pematerian mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa pada video pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.